Asia Selatan berada di ambang peperangan. Serangan di Kashmir menyalakan kembali permusuhan lama antara dua negara, India dan Pakistan. Sementara diplomasi internasional berusaha meredam bara konflik, militer India justru diberi kebebasan untuk bertindak. Informasi intelijen yang diperoleh Pakistan menyebut India sedang mempersiapkan aksi militer dalam waktu dekat. Meski belum jelas tindakan apa yang akan diambil, India sebelumnya telah menggunakan berbagai taktik militer. Berikut aksi militer yang bisa diluncurkan India terhadap Pakistan. India memiliki sejarah panjang dalam melakukan operasi militer rahasia. Taktik ini sengaja dirancang untuk tidak diumumkan secara publik maupun dikonfirmasi secara resmi. Operasi semacam ini biasanya dilakukan oleh unit khusus militer sebagai aksi balasan atas serangan sebelumnya terhadap pasukan mereka. Target dari serangan ini seringkali adalah pos militer di wilayah yang disengketakan dengan tujuan melemahkan lawan sekaligus mengirim sinyal bahwa India tak akan tinggal diam. Dalam beberapa kasus, serangan itu berujung pada pembunuhan brutal terhadap tentara musuh. Tujuan utama dari strategi ini adalah melakukan pembalasan tanpa memancing eskalasi terbuka. Dengan tidak adanya pengakuan resmi, pemerintah India menghindari tekanan publik yang bisa mendorong konfrontasi langsung antar negara. Pendekatan senyap ini menempatkan operasi militer rahasia sebagai taktik yang efektif namun penuh risiko dalam dinamika konflik India-Pakistan. Berbeda dengan operasi rahasia, serangan bedah dilakukan secara terbuka dan disengaja untuk menunjukkan kekuatan serta mempermalukan musuh di mata internasional. Dalam strategi ini, India tak hanya bertujuan mengirim pesan, tetapi juga membingkai tindakannya sebagai pembalasan sah terhadap serangan lintas batas. Salah satu contoh paling mencolok adalah serangan bedah yang dilakukan India pada 2016 setelah 17 tentara India tewas dalam serangan di Uri, wilayah Kashmir yang dikuasai India. Menanggapi insiden itu, pasukan khusus Angkatan Darat India melintasi line of control untuk menyerang apa yang mereka sebut sebagai landasan peluncuran. Area itu diklaim sebagai tempat para militan bersiap untuk kembali menyusup ke wilayah India. Letnan Jenderal Ranbir Singh yang kala itu menjabat Dirjen Operasi Militer secara terbuka mengonfirmasi operasi tersebut. Ia menyatakan tujuan utamanya adalah menggagalkan infiltrasi dan melindungi warga sipil India. Pemerintah India mengeklaim serangan itu menewaskan puluhan pejuang bersenjata, meski sejumlah analis independen memperkirakan angka korban lebih rendah. Meski klaim dan dampaknya masih diperdebatkan, serangan seperti ini menjadi alat politik yang kuat, memperlihatkan ketegasan militer sekaligus memperkuat posisi pemerintahan di dalam negeri. Salah satu bentuk aksi militer paling terbuka dan berisiko tinggi yang pernah diambil India terhadap Pakistan adalah serangan udara. Pada Februari 2019, India dikejutkan oleh serangan bom bunuh diri di Pulwama, Kashmir yang menewaskan 40 tentara paramiliter. Kelompok bersenjata Jaish-e-Muhammad yang bermarkas di Pakistan mengeklaim bertanggung jawab atas serangan itu dan memicu kemarahan nasional menjelang pemilu India. Sebagai respon, Angkatan Udara India melancarkan serangan udara ke wilayah Balakot di Kashmir yang dikuasai Pakistan. India mengeklaim berhasil menghantam kamp pelatihan militan dan menewaskan puluhan teroris dalam serangan tersebut. Namun versi ini dibantah keras oleh Pakistan. Islamabad menyatakan jet-jet India hanya menghantam area hutan terpencil tanpa menimbulkan korban jiwa atau kerusakan signifikan. Tak lama setelah itu, ketegangan meningkat dengan cepat saat jet-jet tempur dari kedua negara terlibat dalam dogfight di langit perbatasan. Dalam bentrokan itu, sebuah pesawat tempur India ditembak jatuh di wilayah Pakistan dan pilotnya ditangkap. Pilot itu kemudian dikembalikan beberapa hari kemudian sebagai syarat damai oleh Pakistan. Serangan udara ini menunjukkan India bersedia mengambil langkah militer dramatis sebagai unjuk kekuatan dan respons atas serangan teroris lintas batas.
Wacana untuk merebut kembali wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan telah lama menjadi bagian dari retorika politik di India. Namun dalam beberapa tahun terakhir dan terutama setelah serangan di Pahalgam, seruan ini kembali menguat. Tak hanya datang dari partai berkuasa, tapi juga dari oposisi seperti Partai Kongres yang secara terbuka mendesak pemerintahan Narendra Modi untuk bertindak agresif dalam mengeklaim wilayah yang disengketakan. Meski merebut kembali wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan tetap menjadi cita-cita banyak pihak di India, realitas di lapangan menunjukkan hal itu sulit diwujudkan. Keseimbangan kekuatan militer antara India dan Pakistan membuat skenario invasi besar-besaran sangat berisiko dan nyaris mustahil dilakukan tanpa memicu konflik skala penuh. Namun demikian, secara mencatat India pernah berhasil merebut wilayah strategis dari Pakistan melalui operasi militer. Salah satunya adalah Operasi Mehdud pada 1984 saat militer India berhasil menguasai Gletser Siachen, sebuah wilayah pegunungan ekstrim di Himalaya. Dengan merebut jalur-jalur penting terlebih dahulu, India mencegah Pakistan memperkuat posisinya di sana. Sejak saat itu, Siachen menjadi medan tempur tertinggi di dunia dengan pos-pos militer kedua negara saling mengawasi dalam kondisi ekstrim. India tak hanya mengandalkan kekuatan darat dan udara, Angkatan Laut India juga menunjukkan kesiapannya sebagai bagian dari kekuatan militer terpadu. Pada 27 April 2025, Angkatan Laut mengumumkan mereka berhasil menguji coba rudal anti kapal jarak jauh. Penembakan rudal itu bertujuan memvalidasi ulang dan menunjukkan kesiapan platform, sistem dan awak untuk serangan ofensif presisi jarak jauh. Pernyataan itu disertai deklarasi tegas bahwa mereka adalah kekuatan yang siap tempur, kredibel, dan siap menghadapi masa depan, serta kemampuan menjaga kepentingan maritim nasional kapan saja dan di mana saja. Walau tak secara eksplisit menyebut Pakistan sebagai target, banyak analis menafsirkan uji coba ini sebagai bentuk unjuk kekuatan militer, sinyal bahwa India juga mempertimbangkan opsi maritim. Angkatan Laut India memiliki kapabilitas untuk meluncurkan serangan ke Pakistan jika situasi mengharuskannya. India dan Pakistan telah berperang 4 kali sejak kemerdekaan mereka dengan 3 perang disebabkan oleh sengketa Kashmir. Konflik berlarut-larut ini telah memicu berbagai aksi militer, mulai dari serangan rahasia hingga serangan udara terbuka. Ketegangan dua negara bersenjata nuklir ini pun terus menjadi ancaman bagi stabilitas regional. Simak terus perkembangan konflik India-Pakistan serta berita-berita lainnya hanya di YouTube Kompas.com.